بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصصت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Beberapa ciri gelar terkait dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa zikir la ilaha illa anta hanya asli dalam kehidupan saya. Tapi kadang-kadang hanya belum merasakan betapa manisnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betapa tingginya apa nilai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. An Sa'ad bin Abi Waqqas qala marartu bi Utsman bin Affan wa huwa bil masjid fasallamtu alaihi famali'a ainaihi minni. Satu ketika kekil Sa'ad bin Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, Sa'ad bin Waqqas, aku masuk Masjid Nabawi, lalu aku lihat Utsman bin Affan di dalam masjid. Utsman bin Affan, terus karena Utsman bin Affan, aku beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Utsman bin Affan. Utsman tidak menjawab salam saya, yang ada terus berlinang air mata, ruju mata, hanya dijauh tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hanya dijauh. Imata limpah Utsman bin Affan. Lalu bismillah, tanpa Allah terdekat, bismillah. Bulunya belum baik. Lalu thumma lam yuradi alayya salam wa ataitu amiral mu'minin Umar bin Khattab faqultu ya amiral mu'minin hal hadatha bil Islam syai'un marratain. Karena hanya ibadah tadi penasaran apa kau berubah ibadah mengenal Salim jadi hanya ibadah. Berbicara dengan Umar bin Khattab, merukuk Umar bin Khattab, ya Umar, apa ada sesuatu yang barusan terjadi? Ada peristiwa baru yang membuat Utsman bin Affan saya beri salam tidak dijawab. Lebih dari mana? Ada dapur peristiwa. Tahu Utsman, tahu. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab tahu Utsman, ya, fa'arsala Sayyidina Umar ila Sayyidina Utsman, ya, fada'ahu faqala ma mana'aka hatta takun radada ala akhika salam. Kekil Umar bin Khattab, hai Utsman, pakon gajah hanya membalas salam saudara kita. Bukankah dia memberi salam kepada maka ada bala dalil qala Utsman ma fa'altu, enggak mungkin, hanya mungkin menyana jalan itu dalil hanya bala dalil. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas qultu bala, betul ya Utsman, terus lebih dalil hanya bala dalil. Qala hatta halifa wa halim, malah ketika itu sampai kami berdua sumpah itu demi Allah anak pun doa demi dari bantu demi Allah doa demi dari bantu. Ya, kami dakwah itu enggak Nabi Salim itu hanya sebut. Ya, Qala
Thumma inna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dzakarahu, lalu Utsman merenungi, faqala bala wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh ya, jadi ya ada, astaghfirullah wa atubu ilaih. Innaka mararta bi Arifah, ada saat bin Abi Waqqas melintasi saya di dalam masjid. Wa ana ahdu nafsi bi kalimatin, aku ketika itu sedang terngiang-ngiang sebuah kalimat, sebuah ucapan yang keluar dari mulut Nabi. Tengok aku ingat haba Nabi, ya, terngiang-ngiang dengan haba Nabi. Lalu ketika itu Nabi mendakwah agama di awal Islam. Lalu datang orang yang mengganggu, bubar dakwah. Ingat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berbadan dia itu. Ketika ingat Nabi tawakul, Nabi Abu Bakar kah Nabi, tiga dari Umar, Utsman, Ali, Nabi kah Nabi, Abu Bakar kah Nabi, betul dia Pak Utsman. Oh iya, tadi ya, ketika saya duduk, saya sedang teringat dengan kisah Nabi dakwah pertama Islam. Ketika beliau dakwah, beliau diganggu oleh orang jahiliyah sampai kuat. Lalu Nabi kembali ke rumah, tidak bisa berbicara apa-apa. Oleh legenda mau ceramah, tidak itu, membuat ceramah itu. Sudah menanti Nabi, tengok ceramah Nabi, tengok dakwah Nabi, diganggu, lalu ubah. Ketika itu betul Utsman, saya ikut dari belakang. Nabi tidak lihat ke belakang. Lalu karena terus Nabi berjalan masuk ke dalam rumah, aku hendak kaki tinggi untuk jauh begitu Nabi duduk dan ikut. Lalu bertanya oleh Nabi, man huwa, siapa itu? Lalu ya Rasulullah, Abu Ishaq. Julukan Utsman adalah gelaran beliau Abu Ishaq. Fama, ada apa? Wallah, illa annaka dzakarta lana wa la da'wa, thumma ja'a hadzal a'rabi fash'alaka, qala na'am. Kala Utsman bin Affan, demi Allah, hai Rasulullah, tengok orang dakwah diganggu oleh orang jahiliyah, diganggu loh. Maka ketika itu kamu sangat menderita ya Rasulullah dengan diganggu loh. Nah, betul bedanya. Pada saat mungkin Utsman, kamu terpukulkan dengan diganggu loh. Karena awal Islam diam-diam, tak bisa terbuka. Ya begitu. Maka ketika diganggu, tidak ada yang berani melawan atau menghardik itu orang yang ganggu. Nah, menantu pun yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus ketika terganggu, kekernya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hamba Nabi, hadirin juga Pak Utsman bahwa ada sesuatu yang baru yang halal membuka ini. Baca dulu dakwah baru, akhirnya bubar. Ya Rasulullah, kamu sangat kalah ya Rasulullah. Ya, ada buku. Nabi Yunus waktu di Butaru juga bubar. Tapi bapak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, la ilaha illa anta, apa itu la ilaha illa anta? Isti'adzam. Bagaimana mengalahkan guru yang bertarung dengannya? Bagaimana Daniel sukses membawa misi? Bagaimana Daniel berhasil? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang tidak bahkan juga bahwa la ilaha illa anta kon zikir biasa, semua bisa. Menyumpah dulu. Lagi ibadat karena kamu, buat lagi boleh di bantu
masjid pada masjid takkan 3 biji menanti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi wajarkan oleh Arab Jahiliyah ketika beliau dakwah hanya disuarakan terbuka, tapi apa-apa itu la ilaha illa anta. Itu maknanya sukses. Hanya beliau, hanya Islam yang tak program berhasil, mampu berhasil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kon hanya itu saja. Alhamdulillah dalam salat sunat tobat 25 itu dibaca siapa kata mati dalam salat fikir pada doa kaca ya Allah kata la ilaha illa anta murubeno jangan pula setiap hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pegang dan da'watu bin-nun idda'a wa huwa min mudhirun adalah suara yang paling indah dari Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yada'u biha rajulun Tomanjong yang mendoakan dengan la ilaha illa anta fi syai'in qati dalam sebuah peristiwa yang genting, sebuah peristiwa yang tidak nyaman, illa istajaba Allah lahu. Pasti Allah akan membuat dia sukses, pasti Allah akan membuat dia bisa lolos dari yang tidak menyenangkan. Dan juga rahasia la ilaha illa anta. Beliau berpikir la ilaha illa anta yang ada sebuah bahasa Quran. Kau semua bisa dipakai dengan la ilaha illa anta. Adanya Rasul Yohanan yang makin mungkin akan dengar kau berkata bahwa corona megahnya itu lainnya maka pada megahnya itu hebat-hebat tapi pemerintah tidak mungkin katanya tak perlu terlalu tegak. Mari kita suarakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan kita bawa cepat keluar dari masalah yang ini kehidupan manusia dunia, tapi hancur dengan masalah corona. Mudah-mudahan dengan bahasa la ilaha illa anta itu menolak dari segala dalam yang bernama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.